Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita berangkat ke kampus ya, kita akan diskusi tentang tugas akhir. Semoga dengan video ini rekan-rekan khususnya di cafe yang mau merancang tugas akhir bisa dapat bayangannya. Kita mulai dari why-nya dulu ya. Kenapa sih kok Anda diminta tugas akhir? Jadi esensi mengerjakan tugas akhir itu adalah sebagai satu validasi ya bahwa Anda sudah layak mendapat gelar sarjana. Sebagai sarjana desain komunikasi visual, selayaknya Anda sudah paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan pendekatan visual. Nah, disitulah makanya Anda diminta untuk membuat satu bukti akhir yang akan mengakomodasi semua pembelajaran Anda selama 8 semester ya normalnya ya. Selama 4 tahun itu terakumulasi di tugas akhir itu. Berbeda dengan skripsi ya. Kalau sarjana lainnya berkaitan dengan skripsi, yaitu adalah penelitian atau analisis aplikasi. Calon sarjana desainer komunikasi visual umumnya dia akan mengerjakan sebuah laporan tugas akhir. Tugas akhir ini bobotnya itu berbeda dengan tugas-tugas semester seperti biasa. Sehingga di situ butuh satu kaidah, ada skop pengerjaan yang real dalam artian Anda punya klien dan hasilnya proses pengerjaan juga mengakomodasi pembelajaran yang sudah Anda lakukan, entah itu belajar animasi, komputer grafis, logo, branding, iklan dan sebagainya itu terpampang di sana. Sehingga dalam konteks tugas akhir Anda diminta untuk mencari topik atau judul yang setidaknya itu melibatkan beberapa elemen. Yang pertama adalah skop pekerjaan Anda. Apakah itu mendesain, merancang ya sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau redesign sesuatu yang ada diubah fungsinya atau target marketnya atau audiensnya sehingga strategi visualnya juga berbeda. Repositioning, merubah posisi, transformasi bentuk, transformasi budaya dan sebagainya itu. Jadi ada tujuan di awal judul itu Anda harus paham bahwa Anda mau ngapain ya. Anda mau mendesain atau meredesain atau meredesign, rebranding atau repositioning. Dengan demikian harapannya mahasiswa itu punya kaidah pembelajaran yang luas karena tidak menutup kemungkinan setiap mahasiswa DKV yang belum tahu esensi dari tugas akhir itu, dia akan lihat tugas akhir kakak tingkatnya. Emang tugas akhir itu ngapain sih? Kakak tingkatnya apa? Oh, bikin logo. Ya udah saya bikin logo. Sehingga tidak menutup kemungkinan dan sangat umum terjadi satu institusi itu tugas akhirnya itu aja. Kakak kelasnya pernah bikin board game nih, saya juga bikin board game juga, kayaknya seru. Adik kelasnya itu refleksi dari kakak tingkatnya sebelumnya itu ngerjain apa. Nah, tapi kalau kita tahu judulnya apa, kita bisa merumuskan judul-judul yang mungkin belum ada sebelumnya. Jadi ada kaidah skop kerjaannya dulu. Kemudian ada kontennya. Tadi Anda sudah bilang mendesain kah, meredesain kah ya. Konten ini berkaitan dengan apa yang sudah Anda pelajari. Terkait logo, terkait wayfinding, animasi, iklan, media pembelajaran. Jadi setelah ada tujuan skop kerjaannya, ada objek pembelajarannya. Merancang wayfinding, merancang logo, rancang media pembelajaran. Hal yang berikutnya adalah kontennya. Jadi ada skop kerjanya, ada konteksnya, kemudian kontennya. Konten itu sangat spesifik. Biasanya merancang logo. Nah, kontennya ini logo bisa jadi instansi, perusahaan, rumah sakit, atau mendesain media informasi, anak usia dini, bahaya merokok, yang mana dalam konten ini harusnya sesuatu yang sangat dikuasai oleh mahasiswanya. Dosen pembimbing, dosen penguji bisa jadi tahu metodologi perancangan, metodologi penelitian, pendekatan ini, pendekatan itu. Tapi tidak semuanya tahu dan harusnya mahasiswa lebih tahu tentang konten ini karena dia yang mengetahui entah tentang wayang, anak usia dini, karena ini memang agak keluar dari skop desain itu karena dia adalah klien ya. Karena desain itu adalah sesuatu yang sangat dinamis, dia bisa mendapatkan klien dari manapun, dari kedokteran, militer, segala macam itu ya. Itu bisa di sana. Terkait konten ini, mahasiswanya harus sangat memahami dan dia juga harus tahu kemana data itu dicari nantinya. Misalkan merancang media pembelajaran untuk anak usia dini ini, dia harus tahu kepada siapa ahlinya. Apakah psikolog, apakah kalau kaitannya tentang kesehatan ya berarti orang kesehatannya, kalau untuk kaitannya tentang pembelajaran berarti gurunya yang memang skopnya ada di sana. Jadi ada lingkup kerjaan, ada konteks pembelajarannya yang akan dievaluasi, ada kontennya. Konten ini adalah yang sangat customized. Setiap orang pasti akan berbeda. Mungkin dua di awal tadi bisa sama ya, merancang logo. Tapi yang ketiga ini dia harus berbeda satu sama lainnya. Merancang logo perusahaan A, perusahaan X, perusahaan D.
nggak bisa dua mahasiswa itu ngulik sesuatu yang sama kalau dua sebelumnya itu sama. Kaidahnya seperti itu. Baru kemudian tadi ya, anak usia dini berarti harus tahu anak usia dini. Media pembelajaran bahaya tidak gosok gigi, berarti dia harus tahu nyarinya atau linknya atau setidaknya orang kesehatannya, akses wawancaranya, akses mencari datanya itu harus tergambar di situ. Baru di akhirnya itu adalah hal yang lebih spesifik. Misalkan perancangan media pembelajaran untuk anak usia dini tentang bahaya gadget. Nah itu juga menjadi skop yang lebih spesifik dari yang sebelumnya. Sisanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis ya, menggunakan digital, komik dan segala macam itu. Itu adalah medium. Menggunakan game, menggunakan kartu pembelajaran, menggunakan board game. Tapi di awal itu sudah jelas. Jadi setidaknya ada 4 elemen itu ya. Ada scope pekerjaannya, ada konteksnya, edukasi atau pembelajaran yang akan dievaluasi. Ada kontennya tentang kesehatan, tentang gosok gigi, tentang segala macam itu ya. Dan kemudian subkonteknya lebih spesifik lagi, dan baru di situ ada mediumnya jika itu diperlukan. Jadi itu terkait dengan judulnya. Nah, setelah kita fokuskan pada topik yang sudah kita tahu, judul yang kita tahu, baru nanti kita menulis latar belakang masalah. Dimana latar belakang masalah ini fokusnya adalah tentang urgensi. Jadi Anda di latar belakang masalah itu Anda harus bisa menggunakan urgensinya. Saya selalu bilang pada siswa saya, untuk latar belakang masalah itu Anda cukup pakai 3 paragraf saja. Paragraf pertama itu adalah kondisi idealnya. Paragraf kedua fakta di lapangannya. Paragraf ketiga barulah ide gagasan yang Anda lakukan. Jadi di situ akan kelihatan gapnya ya. Karena ada idealnya kayak gini, fakta di lapangannya seperti ini, maka gagasannya yang Anda lakukan adalah apa? Seperti itu. Jadi itu akan memunculkan urgensinya lebih mudah kalau Anda pakai rumus 3 paragraf itu. Kondisi di lapangan, kondisi idealnya, fakta di lapangan, dan idenya. 2 paragraf di awal itu bisa dibolak-balik. Bisa jadi fakta di lapangannya harusnya seperti apa, baru idenya. Atau harusnya seperti apa, fakta di lapangannya gimana, baru ide gagasan perancangan. Itu untuk bab 1 berarti ya, latar belakang, pendahuluan. 3 paragraf itu tentunya harus ada data pendukung ya, seperti sitasi atau penelitian pendahulunya, rancangan terdahulu yang sudah, sehingga Anda memastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu belum dilakukan oleh orang lain. Sambil jalan. Setelah Anda merumuskan latar belakang itu ya, Anda bisa lanjut ke rumusan masalah. Kalau mudahnya ya, saran saya rumusan masalah itu berupa kalimat pernyataan. Tapi ini kembali ke format penulisan setiap kampus masing-masing ya, karena berbeda. Karena kalau bagi saya desain itu ya based on problem. Makanya kalimat rumusan masalah itu adalah kalimat pernyataan tanpa tanda tanya. Pernyataan problem statement. Ada problem statementnya apa saja. Nah, baru setelah itu tujuan perancangan harus mengakomodasi problem statement tadi. Barulah di sana ada batasan. Batasan ini akan memudahkan Anda untuk menjawab pertanyaan penguji ketika nanyanya kemana-mana. Ininya kok nggak ada, itunya kok nggak ada. Gitu. Karena Anda sudah state di awal apa batasan perancangannya. Nah, kita masuk dulu ya. Nah, hari ini qadarullah di Binus ada event 1000 wajah Binusian. Event ini adalah sebuah pameran yang ditujukan untuk para Binusian sekaligus untuk kick off ya galeri pertama di Binus Malang. Jadi ada galeri baru nih di Binus Malang yang rekan-rekan bisa melakukan pameran, bisa melihat karya-karya mahasiswa di kafe, bahkan desain interior di sana semua ini. Nah, di sini konsepnya adalah para dosen, para mahasiswa menggambar wajah setiap Binusian, entah itu mahasiswa, dosen maupun tendik. Siapapun bisa melihat ke sini, menemukan wajah-wajahnya. Nah, ini gambar saya nih ya. Nah, di sana. Jadi dan ini juga terbuka untuk umum. Jika teman-teman mau masuk sini bisa lihat, dan rekan-rekan juga bisa lihat di Instagramnya Binus ya untuk melihat event-event apa yang sedang dilaksanakan di kampus Binus. تسر أسارير وجه صبي